Halo, saya Dwi Kurniawan dari Laboratorium Teknik Elektro Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan proses kalibrasi voltmeter digital merek Helles, serinya X837. Ini voltmeternya. Untuk proses kalibrasi ini, peralatan yang dibutuhkan itu yang pertama ini voltmeter yang akan dikalibrasi, kemudian voltmeter standar saya menggunakan ini standar GW Digital Multimeter model DDM 8135, dan power supply menggunakan Lodestar 8203. Kemudian untuk proses kalibrasi juga membutuhkan dummy load. Saya menggunakan resistor kabur 20 watt 100 ohm. Sebagai panduan menggunakan instruksi kerja kalibrasi. Instruksi kerja kalibrasi voltmeter digital Helles X837TR. Kelengkapan berikutnya yaitu formulir kalibrasinya, kemudian obeng dan kabel jumper. Oke, langsung ke proses kalibrasi ya. Baik, sebelum memulai kalibrasi alatnya, terlebih dahulu isi parameter-parameter pada formulir. Untuk tanggal kalibrasi diisi tanggal sekarang 31 Oktober. Power supply di sini diisi mereknya Lodestar. Tipenya 8203. Sedangkan untuk voltmeter standar mereknya GW, tipenya DDM 8135. Sedangkan untuk dummy load tadi 20 ohm 20 watt 100 ohm 20 watt. Selanjutnya buat rangkaian sesuai dengan instruksi kerja. Ya, seperti ini. Ini voltmeter standarnya. Ini voltmeter yang dikalibrasi. Ini load, ini power supply. Oke, ini bebannya. Dummy load. Ini kabel dari power supply yang dipilih karena hampir sama dengan yang di voltmeter ya, voltmeter standarnya. Untuk membedakan ini dipilih. Kemudian ini voltmeter positif dan positif. Ini voltmeter standar. Dan jadi ini adalah proses pengujian terlebih dahulu sebelum dikalibrasi. Ini
voltmeter yang akan dikalibrasi. Untuk membandingkan, biar gampang, probe-nya kita pakai jumper. Merah dengan plus, hitam dengan negatif. Nyalakan voltmeter ke skala 20. Oke, sudah nyala. Sekarang langkah berikutnya itu nyalakan power supply, kemudian isi formulir. Sesuai dengan formulir, tegangan yang pertama itu 1 volt. Oke, setting power supply ke 1 volt. Oke, di sini bisa dilihat, ini pembacaannya adalah 0,86 di voltmeter uji. Hasilnya dimasukkan ke formulir. Sedangkan untuk di power supply dan voltmeter standar, untuk voltmeter standarnya itu 1 volt, dan power supply juga menunjukkan 1 volt, tapi di voltmeter Hales-nya itu 0,85. Jadi isi formulir di sini 0,86 voltmeter standar 1 volt. Kemudian kita lanjut ke tegangan yang kedua adalah 2 volt. Setting di sini 2 volt. Oke, 2 volt. Dan di voltmeter Halesnya 1,79. Kemudian 3 volt. Di voltmeter Halesnya 266. Kemudian 4 volt. Oke, 4 volt di sini 3,55.
Tegangan berikutnya 5 volt. Di 4,42 5 volt. Di sini penunjuk tegangan di power supply dan di voltmeter ada selisih 0,1, tapi yang dipakai yang di voltmeter karena voltmeter yang di power supply itu tidak terkalibrasi. Tegangan selanjutnya setelah 5 volt itu 7 volt. Oke, 7 volt. Di sini dibaca 6,18. Kemudian setelah 7 9 volt. Dibaca 7,93. Tegangan berikutnya 10 volt. Dibaca 8,83. Tegangan selanjutnya 12 volt. Dibaca 10,55. Dan tegangan terakhir 15 volt. Dibaca 13,17. Oke, jadi setelah melengkapi formulir ini, kemudian melakukan perhitungan kesalahan dan koreksi. Buat perbandingan sebelum kalibrasi dan setelah kalibrasi. Baik, selanjutnya setelah tadi melakukan pengukuran sudah, kemudian kita menghitung kesalahan dan koreksi, kesalahan pengukuran dan koreksi, serta menghitung persentase kesalahan relatif dan koreksi relatif. Panduannya sesuai dengan formula di instruksi kerja. Oke. Nah, di sini ada kesalahan. Rumusnya adalah kesalahan merupakan nilai yang dibaca oleh voltmeter dikurangi nilai standar. Nilai standar artinya nilai yang diberikan oleh voltmeter standar. Nanti hasilnya ditulis di kolom kesalahan
kemudian koreksi itu adalah nilai standar. Ini hasil pembacaan voltmeter standar. Voltmeter standar dikurangi nilai yang dibaca oleh voltmeter yang kita uji atau voltmeter uji. Hasilnya disimpan di kolom koreksi. Kemudian untuk menghitung kesalahan relatif menggunakan perbandingan persamaan. Di sini kesalahan relatif sama dengan kesalahan dibagi nilai standar dikalikan 100%. Artinya yang ada di kolom kesalahan dibagi nilai standar yang ada di kolom standar dikalikan 100%. Nanti hasilnya disimpan di kolom kesalahan relatif. Sedangkan untuk koreksi relatif itu nilai koreksi, ini nilai koreksi dibagi nilai yang dibaca dikalikan 100%. Nilai koreksi dibagi nilai yang dibaca dikalikan 100% disimpan di kolom koreksi relatif. Dari 10 percobaan yang di pengukuran masing-masing tegangan dari 1 sampai 15 ini diambil rata-rata. Tadi kita dapat rata-rata kesalahan relatif itu min 11,805%, sedangkan untuk koreksi relatif itu 13,4%. Cukup tinggi, lebih dari 10%. Makanya kita perlu melakukan kalibrasi. Untuk melakukan kalibrasi, pertama kita siapkan voltmeternya. Tidak seperti voltmeter analog, di sini tidak ada knob atau apa yang untuk zero adjust atau untuk mengatur ke 0. Jadi kita harus membukanya. Pertama kita buka tutup baterai. Kemudian lepaskan baterai. Setelah melepaskan baterai ada 3 baut, 1, 2, 3. Ini yang harus dilepas untuk membuka tutup belakangnya. Sudah, voltmeter sudah terbuka. Nah, untuk mengkalibrasi yang perlu kita atur adalah ini, trimmer potensio yang dikasih simbol VR1 ini, di sini kecil. Untuk melakukan kalibrasi lebih mudah pada saat posisi voltmeter menyala ya. Kita pasang kembali baterai untuk menyalakan voltmeter ke skala 20. Dan kemudian kita buat rangkaian seperti rangkaian percobaan tadi. Jangan lupa untuk mematikan dulu power supply demi keamanan. Ini dari power supply kita hubungkan ke beban atau dummy load.
Kemudian ini voltmeter standar. Selanjutnya jumper untuk menghubungkan voltmeter yang akan kita kalibrasi. Oke, setelah terhubung kita nyalakan power supply. Sudah, kita atur ke tegangan 1 volt. 1 volt. Oke, kemudian kita trim bagian potensio karena di sini pembacaannya itu 0,84 0,89. Kita trim, kita naikkan sambil diamati. Oke, 96, 97, 98, 91 volt. Ya. Kita lihat perbandingannya dengan voltmeter uji dan standar. Di standar kita bisa lihat ini 1 volt. Kemudian kita tulis hasilnya setelah penyesuaian. Di voltmeter uji tadi 1 volt, kita masukkan 1. Di standarnya 1 volt, kita masukkan 1. Setelah itu kita ke tegangan berikutnya, yaitu tegangan 2 volt. 2 volt kita rubah ke 2 volt. Tegangan 2 volt di sini 2,02. Kita masukkan ke formulir 2 volt 2,02. Lanjut ke tegangan 3 volt. Sudah stabil 3 volt. Di voltmeter kita 3,02. 3,02. Bisa naik ke 4 volt. Volt 3,98. Kemudian kita naikkan ke 5 volt.
5 volt, di sini 5,01. Setelah 5 volt loncat ke 7 volt. Oke, 7 sini 6,98. Setelah 7 ke 9 volt, sembilan volt 8,96. Setelah 9-10 volt, ya, stabil 10 volt 9,94. Setelah 10 volt, oh tapi kurang. Tadi 10 voltnya belum stabil ternyata dia. Sekarang sudah stabil di 10 volt. Di sini 9,95. Oh, selisih 0,01. Kemudian 12 volt. Oke. 12 volt 11,93. 11,92. Sekarang ke 15 volt. Volt 14,92. Sampai di sini kita matikan dulu power supply dan voltmeter standarnya. Kita lepaskan rangkaian. Kita pasang kembali voltmeternya. Terlebih dahulu kita matikan, cabut baterai dan assembly ulang, pasang ulang.
nyalakan. Selesai, tinggal melakukan evaluasi atau melengkapi formulir. Ya, demikian tadi proses kalibrasi voltmeter digital Hales UX837. Kesimpulannya, sebelum kalibrasi itu kesalahan relatif sebesar 11,805%, koreksi relatif 13,4%. Kemudian setelah kalibrasi, kesalahan relatifnya itu 0,47% dan koreksi relatifnya itu 0,47%. Oke, demikian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.